Pemirsa, saat ini Presiden menerima Ketua PAN di Istana Negara. Dan ini juga terkait dengan PAN yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Kita akan langsung bergabung ke Istana. Ini bisa menjadikan semangat kita bersama menjadi bagian perubahan menuju ke Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Jangan banyak-banyak, 2 ya. Selamat siang Pak, saya Albert dari Indosiar SCTV Pak. Yang saya ingin tanyakan, apakah Bapak Presiden juga akan memberikan porsi atau kursi di kabinet bagi PAN? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana komitmen fraksi PAN di DPR itu untuk mendukung seluruh program pemerintah Pak, agar bisa menyatu dalam koalisi ini? Terima kasih. Yang pertama, PAN mengutamakan politik kebangsaan tadi yang disampaikan Bapak Presiden. Jadi sama sekali kita tidak ada bicara soal apakah kabinet dan seterusnya. Yang kedua, tentu dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional, seluruh program pemerintah yang pro rakyat itu tentu kita menjadi kebijakan partai untuk kita dukung bersama-sama. Ada lagi, satu lagi? Ya. Belum, waktu dekat kami akan sampaikan, dan memang PAN menilai ya sudah tidak tepat lagi kalau kita masih bicara tadi, masih bicara KMP KIH. Sudah tidak tepat. Menghadapi situasi ekonomi yang melambat ya seperti ini, maka kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan NKRI, kepentingan Indonesia, kepentingan bangsa, kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi kita kotak-kotak ya, kotak-kotak. Melampaui. Karena ada kepentingan lebih besar, maka kepentingan lebih besar itulah yang harus kita dukung bersama-sama. Sekali lagi tidak tepat kita kalau kita situasi seperti ini masih ngomong soal kelompok, apalagi hanya partainya sendiri saja. Terakhir ya. Ya. Tidak, hanya semata-mata persoalan yang dihadapi bangsa ini, PAN merasa sungguh tidak ringan. Ya, oleh karena itu diperlukan ya, ekonomi seperti ini diperlukan stabilitas politik, diperlukan kebersamaan. Oleh karena itu keutamaannya NKRI, kepentingan bangsa, kepentingan seluruh Indonesia, itulah yang menjadi pertimbangan utama Partai Amanat Nasional. Sehingga kami bukan mengesampingkan, mengutamakan itu, yang partai kita mengikut kepentingan yang lebih besar. Ya. Tidak ada. Ya. Ini baru pertimbangan PAN. Setelah kami rapat, semuanya lengkap, pertimbangan yang mendalam. Ya. Lihat tetangga kita, lihat dunia ekonomi yang seperti itu, maka PAN menyimpulkan kita dalam politik harus kuat, harus bersama-sama untuk menopang pemerintahan sehingga NKRI, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, insya Allah bisa kita amankan. Terima kasih. Ya. Sudah, ada ketua MPP, ada ketua umum, ada sekjen, sudah bicara semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Lalu apa alasan terbesar dan langkah konkret Partai Amanat Nasional mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo? Kita akan menanyakan langsung kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Zulkifli Hasan. Langsung saja, kenapa baru sekarang? Momentum apa nih Pak yang menyebabkan akhirnya PAN masuk ke dalam pemerintahan?
keadaan negeri kita, Andini. Ekonomi yang melambat, harga-harga yang meningkat, melambung, ya, kekhawatiran ancaman terhadap desintegrasi, maka PAN yang selalu dengan semboyan politik kebangsaan, kami mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat Indonesia, ya, utuhnya NKRI tertimbang kepentingan partai dan kepentingan kelompok. Saatnya kita berhenti, ya, untuk berpikir kotak-kotak. Tidak tepat lagi kalau KMP KIH. Ya, Pak Amin di berbagai kesempatan mengatakan saatnya bangsa ini bersatu. Langkah konkretnya Itulah Andini yang melatar belakangi. Ya. Langkah konkretnya seperti apa Pak Zul? Dukungan PAN terhadap pemerintah, apakah ini nantinya juga diimplementasikan di parlemen? Ya tentu. Tentu, bahkan dari awal pun juga pelantikan presiden juga kita sukses, kepentingan bangsa kita utamakan, dan berbagai kesempatan juga sama. Kalau untuk kepentingan bangsa pastilah kita utamakan. Dan sekarang menurut kami situasi sudah cair, ya. Di parlemen juga keputusan itu tidak lagi KMP KIH, tetapi keputusan mana yang penting bagi kepentingan bangsa dan negara. Pilkada juga kita melihat koalisi antar berbagai partai politik juga saya kira sudah sangat cair, mengutamakan kepentingan terbaik bagi negeri ini. Tapi apakah sebelumnya Pak Zul ini sudah dikomunikasikan ke koalisi Anda, karena menurut dilihat sejarahnya kan memang PAN ini salah satu pendiri waktu itu koalisi Merah Putih. Apakah sudah dikomunikasikan kepada koalisi Anda dan bagaimana mereka menanggapi ini? Apakah Anda mengajak juga untuk mereka bergabung? Ya, jadi saya sudah minta waktu Andini besok ke Pak Abu Rizal, ya, mudah-mudahan juga bisa dengan Pak Prabowo, bahkan juga dengan teman-teman PKS, saya akan sampaikan sikap resmi Partai Amanat Nasional hari ini. Jadi baru akan dikomunikasikan besok nih ya Pak Zul ya? Sebelumnya belum ada Besok. pernah komunikasi? Iya. Belum. Belum ada pernah komunikasi, oke. Sebenarnya apa sih Pak yang didapatkan oleh PAN nih dengan bergabungnya ke pemerintahan? Mudah-mudahan kami bisa dapat sinyal positif dari publik terhadap pemerintah, baik itu pelaku usaha, para investor, ya juga teman-teman luar negeri, bahwa pemerintahan Indonesia stabil, ya, politik Indonesia stabil, pimpinan-pimpinannya kompak, ya, mudah-mudahan dengan itu PAN bangsa ini mendapatkan sinyal positif, ya, untuk kebaikan dan kemajuan kita, sehingga kehadiran partai politik itu dirasakan oleh rakyat kita. Kira-kira nantinya kita akan melihat kader PAN tidak nih Pak di pemerintahan setelah masuknya PAN di mendukung pemerintahan? Kami tidak pernah bicara itu dan tidak bicara kepentingan jangka pendek atau pragmatis, tetapi kita berbicara kepentingan jangka panjang, termasuk, ya, apakah sistem ketatanegaraan kita ini perlu kita sempurnakan atau tidak. Pak Zul menanggapi menepis anggapan bahwa PAN ini dianggap kutu loncat, gitu. Karena ini kayaknya terkesan mendadak, begitu. Apa tanggapan Bapak? Penilaian dalam alam demokrasi silahkan saja, tetapi sudah saya jelaskan background, latar belakang, ya, sebetulnya kami tidak ujuk-ujuk, tetapi melalui diskusi yang panjang di partai kami, ya, pemikiran yang panjang, mendengarkan berbagai kalangan, melihat perkembangan ekonomi kita, melihat perkembangan dunia, tetangga kita, Malaysia maupun yang dekat maupun yang jauh. Oleh karena itu kami simpulkan tidak tepat lagi kalau kita ini sekarang masih berkelahi, rakyat sedang menderita, ancaman dari luar itu nyata.
Oleh karena itu memang kita harus bersatu, kompak untuk memperkuat pemerintahan kita untuk menghadapi hambatan apapun, ya situasi berat seperti apapun. Kalau kita bersama-sama, insya Allah ya bisa kita atasi dan NKRI kita terjaga dengan baik. Itu kira-kira. Pak Zul, bentuk konkretnya apa nih nanti bentuk dukungan dari PAN kepada pemerintah? Apakah mendukung program kerja pemerintah atau seperti apa? Konkretnya seperti apa? Oh ya tentu ya. Program, kebijakan tentu akan dibahas ya sungguh-sungguh untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang kita hadapi ya, untuk memperkuat NKRI dan tentu kebijakan-kebijakan agar yang sungguh-sungguh untuk kemakmuran bagi rakyat kita. Tentu tindak lanjutnya adalah kebijakan-kebijakan itu harus kita dukung ya di parlemen, dan pemerintah itu kan tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Itu yang harus juga yang programnya sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara NKRI, tentu kita akan dukung penuh. Begitu. Pak Zul, ini kita ada statement quote ini yang diambil sekitar bulan Juni lalu, ini dari founder dan juga Ketua Dewan Kehormatan PAN, Bapak Amin Rais, yang memang kerap mengkritisi pemerintahan, terutama Presiden Jokowi. Saya bacakan saja ini Bapak, di sini statementnya Pak Amin Rais yang waktu itu harus katanya Pak Jokowi harus reshuffle kabinet karena dianggap sangat urgent, dianggap presiden jangan sampai seperti burung unta. Kalau ada bahaya, kepalanya dimasukkan ke pasir, tidak mau melihat bahaya. Lama-lama seperti itu kan akan kontraproduktif. Nah, apakah statement keras seperti ini nantinya kita masih akan dengar, Pak, setelah bergabungnya PAN di pemerintahan? Ini Pak Amin selalu mengutamakan untuk NKRI, kepentingan bangsa negara, ya pastilah mengalahkan segalanya. Ya, di mana NKRI merasa terancam, ya, keadaan keutuhan kita terancam, pasti itu yang akan Pak Amin bela yang nomor satu. Ya, kepentingan partai, kepentingan kelompok tentu akan dikebelakangkan. Jadi itu jangan lupa Pak Amin tokoh reformasi, ya, yang membuat kita sekarang ini demokratis, pemilihan langsung bupati, wali kota, presiden langsung. Jangan lupa tentu jasa Pak Amin sebagai tokoh reformasi dan juga memimpin MPR pada waktu itu. Itu Andini. Jadi akan lebih kalem begitu ya Pak ya sekarang ya, Pak Amin? Oh tidak, Pak Amin ya Pak Amin ya, iya. Baik, ini nantinya nih kalau kita berbicara nanti, sekarang sudah mendukung pemerintah di DPR, di mana PAN sebelumnya ini tergabung dalam KMP, apakah nantinya akan mendukung revisi Undang-Undang MD3 nih Pak? Itu terlalu teknis, Andini. Tetapi kalau mau bicara sistem ketatanegaraan kita, apakah kita ini presidensial, parlementer, ya, itu saya kira perlu kita bicarakan. Tapi kalau MD3, pentingan pragmatis, jangka pendek, biarlah nanti teman-teman yang bicara itu. Baik, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, terima kasih atas waktunya bersama kami. Selamat malam, Bapak. Iya. Dan pemirsa fraksi PDI Perjuangan menolak wacana pencopotan Kabar Reskrim Komjen Pol Budi Waseso. Ikuti dialognya sesaat lagi. Partai Amanat Nasional atau PAN resmi mendukung pemerintahan Jokowi JK. Kini PAN tak lagi terikat dengan Koalisi Merah Putih atau KMP. Untuk mengetahui bagaimana respon dari anggota Dewan di DPR yang berasal dari Koalisi Merah Putih dan juga anggota DPR Partai Pemerintah, kita langsung bergabung bersama dengan Heranov Al-Bashir yang saat ini berada di gedung DPR. Heranov, apa saja respon dari para anggota Dewan terkait dengan bergabungnya PAN dengan pemerintah ini? Ya, respon positif itulah yang disampaikan oleh partai oposan yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Tadi kami sempat berbincang dengan Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Partai PKS yang selama ini masih bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Tadi Nasir Jamil selaku anggota DPR PKS menyatakan bahwa ia menghormati sikap dari PAN yang sudah bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tadi Nasir Jamil mengatakan
setiap partai punya kebijakan, Elvita, dan mempunyai keputusan masing-masing, dan itu tentunya sudah difikirkan oleh PAN matang-matang dan sudah dipertimbangkan masak-masak, dan tidak ada sesuatu perbedaan yang mendasar. Dan prinsip KMP selama ini memang mendukung setiap program-program pemerintah yang pro rakyat, dan setiap kebijakan program pemerintah yang tidak pro rakyat akan dikritisi selalu oleh koalisi Merah Putih. Nah, terkait dengan apakah PAN ini sudah pamit atau belum ke koalisi Merah Putih, tadi Nasir Jamil mengatakan ia masih belum mengetahuinya karena sampai saat ini memang belum ada komunikasi lanjutan antara PKS dengan PAN ataupun dari KMP dengan PAN. Tadi pun juga dikatakan oleh Masinton Pasaribu selaku partai pemerintah dari PDI Perjuangan mengatakan ia mengapresiasi langkah PAN ini karena ini tidak pertama kalinya PAN bergabung dengan pemerintah. Pada era-era pemerintahan sebelumnya juga pernah PAN bergabung dengan pemerintah, dan ia mengatakan bahwa ini merupakan prinsip gotong royong yang selalu diutamakan oleh PDI Perjuangan, di mana dalam membangun negeri ini harus bersama-sama. Dan Elvita, ketika kita berbicara mengenai peta politik di DPR, selama ini kita ketahui bahwa memang ada koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat. Dan setiap voting yang diambil dalam kebijakan, baik itu di paripurna atau rapat komisi, KMP selalu menang, dan saat ini peta politiknya berubah. Di mana saat ini peta politiknya koalisi Indonesia Hebat lebih dominan atau lebih kuat, sehingga setiap kebijakan pemerintah tentunya nanti tidak akan ada kegaduhan di DPR. Jika saya kalkulasikan bahwa KIH sampai saat ini sudah mempunyai suara 289 kursi. Ini unggul jauh dari KMP yang hanya tinggal 210 kursi saat ini. Dan jika kita berbicara tentang Demokrat, memang sikap mereka tidak jelas sampai saat ini apakah mereka ke KMP atau KIH. Jumlah mereka 61 kursi. Namun selama ini kita ketahui bahwa Demokrat selalu ikut voting dan mendukung koalisi Merah Putih. Dan tentunya keunggulan jumlah kursi DPR ini makin memperkuat posisi pemerintah. Presiden Jokowi kini punya kekuatan yang lebih dari cukup untuk bertarung dalam pengambilan keputusan di Dewan yang terhormat ini. Kita simak pernyataan dari anggota DPR fraksi PKS Nasir Jamil dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah, yaitu Masinton Pasaribu. Punya kebijakan dan punya keputusan, dan itu harus dihormati oleh partai-partai lainnya. Nah, apapun keputusan partai itu tentu sudah diambil pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh partai yang bersangkutan. Nah, karenanya kalau kemudian Partai Amanat Nasional kemudian bergabung. Elvita. PAN secara resmi menyatakan bergabung ke pemerintahan Jokowi JK. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang menyampaikan langsung tekad partainya mendukung pemerintah. Hal ini tentunya tidak hanya persoalan dukung-mendukung pemerintah, namun di balik ini sangat besar kemungkinan ada kalkulasi politik terkait siapa kader PAN yang akan duduk di kabinet dan perubahan koalisi di DPR antara KMP dan KIH. Bergabungnya Partai Amanat Nasional atau PAN sudah menjadi isu lama. Namun baru hari ini PAN secara resmi menyatakan bergabung ke pemerintahan Jokowi JK. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sendiri yang menyampaikan langsung di Istana bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Sutrisno Bachir dan Sekjen PAN Edi Suparno. Kepada Bapak Presiden, PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-program pemerintah. Bergabungnya PAN ke pemerintahan tentunya juga dihitung secara kalkulasi politik di parlemen. PAN yang kini lepas dari koalisi Merah Putih tentunya menjadi pelemahan bagi koalisi Merah Putih. Posisi koalisi pendukung pemerintah, koalisi Indonesia Hebat kini mendominasi kursi di DPR. Bahkan jumlah kekuatan koalisi Indonesia Hebat di DPR bisa bertambah dengan adanya dualisme kepengurusan di Golkar dan P3. KMP itu sebagai sebuah koalisi permanen itu sudah tidak dipatuhi lagi setelah PAN dipimpin oleh Pak Zulkifli Hasan. Padahal kita tahu PAN ini kan pendukung utama KMP, sebab basis calon wakil presiden itu adalah PAN, yaitu Pak Hatta Jasa waktu itu ya. Nah, di sisi lain, di segi peta kekuatan, KMP sekarang dalam posisi
sedikit lebih kecil dibandingkan KIH dengan bergabungnya PAN, dengan hitungan bahwa P3 itu 50-50 ya, kan masih konflik. Golkar juga 50-50 gitu. Masuknya PAN ke kabinet pemerintahan mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Presiden seakan ingin menyampaikan bahwa pemerintahan yang efektif harus juga didukung kekuatan politik di legislatif. Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Keuntungan pemerintah saat PAN bergabung membuat Presiden Joko Widodo mudah dalam mengambil keputusan, apalagi posisi Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR. Tim Liputan, Metro TV.